Villa kabut Kaliurang. Udara dingin langsung menyambut ketika mobil mereka mulai mendaki jalur Kaliurang. Kabut tipis menggantung di udara, membuat lampu mobil tampak seperti sorot kuning redup di lautan putih. Dina menarik resleting jaketnya hingga rapat. Napasnya keluar dalam bentuk uap tipis. Serem juga ya kalau naik malam-malam begini, gumam Tami dari kursi belakang. Raka yang menyetir hanya tertawa. Serem apanya, ini kan cuman Kaliurang, bukan Gunung Angker. Tapi Andi yang duduk di sebelahnya ikut nimpali. Aku pernah baca di forum, katanya di sini banyak villa kosong yang angker. Ada yang bilang sering ada penampakan tentara Belanda, ada juga perempuan berkebaya merah yang suka nangis tengah malam. Udah jangan bikin takut duluan, potong Dina sambil memeluk tas kecilnya. Mereka akhirnya sampai di villa sekitar pukul 9 malam. Villa itu tampak tua, dindingnya dari kayu jati, catnya sedikit mengelupas, tapi masih terlihat kokoh. Halamannya cukup luas dengan pagar bambu dan satu pohon pinus besar di sisi kiri. Pemilik villa, seorang bapak tua berpeci, menyambut mereka di teras. Sudah makan malam? Kalau belum, di dapur ada peralatan masak. Tapi ingat nak, katanya pelan, jangan keluar rumah setelah jam 10 malam. Dina mengerutkan kening. Kenapa pak? Bapak itu hanya tersenyum tipis. Ya, anggap aja untuk keselamatan. Di sekitar sini sering ada binatang hutan dan yang lain. Mereka saling pandang. Raka hanya mengangkat bahu. Paling cuman mitos. Begitu masuk, mereka disambut bau kayu tua bercampur aroma tanah basah. Lantainya dingin, bahkan dengan kaos kaki Dina tetap merasa menusuk. Jendela-jendela besar membuat ruangan terasa lapang, tapi juga memberi perasaan seperti ada yang mengintip dari luar. Mereka meletakkan barang-barang, lalu duduk di ruang tengah sambil membuat mie instan. Api kompor yang menyala memberi rasa nyaman di tengah udara dingin yang semakin menusuk. Besok pagi kita ke air terjun ya, kata Tami antusias. Boleh, sahut Andi. Tapi aku pengen coba lihat hutan pinus dulu. Katanya bagus banget buat foto. Di luar kabut makin tebal. Suara serangga malam bercampur desiran angin yang membuat daun pinus bergetar. Raka membuka pintu sebentar untuk mengecek udara. Seketika hawa dingin masuk membuat Tami menggigil. Udah tutup Rak, nanti keburu jam 10, kata Dina setengah bercanda. Raka terkekeh, tapi ia menutup pintu dengan bunyi berdirit. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara aneh, seperti gamelan yang dipukul perlahan. Hanya 2 atau 3 nada, kemudian sunyi. Mereka semua terdiam. Kalian dengar? Tanya Dina pelan. Raka mencoba tersenyum, meski wajahnya agak tegang. Paling ada yang lagi latihan karawitan di kampung sebelah. Tapi Andi menelan ludah. Rak, ini kan jam setengah 10 malam. Setelah makan malam dan ngobrol santai, mereka memutuskan untuk membuat api unggun kecil di halaman villa. Raka berinisiatif menyalakan kayu kering yang ia temukan di sudut halaman. Api menyala pelan, memantulkan cahaya oranye di wajah mereka. Wah, vibes-nya kayak camping, kata Tami sambil mengusap tangannya yang kedinginan. Dina memeluk kakinya. Tapi serem juga ya, lihat ke arah hutan itu, gelap banget. Hutan pinus di belakang villa tampak seperti dinding hitam pekat. Kabut semakin tebal, seolah menutup pandangan hanya beberapa meter di depan. Andi menyalakan ponselnya dan mengarahkan flash ke arah hutan. Jangan sembarangan, tegur Dina. Takutnya ada hewan liar. Tapi seketika mereka semua terdiam. Dari arah hutan, suara gamelan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas.
seperti suara bonang dan kenong yang dimainkan bersahut-sahutan. Raka berdiri, mencoba menajamkan pendengaran. Ini beneran ada yang latihan deh, suaranya deket banget. Andi tertawa kecil, berusaha menghilangkan tegang. Ya udah, kita samperin yuk, siapa tahu ada acara. Jangan Rak, Dina memegang tangannya. Ingat kata bapak tadi, jangan keluar setelah jam 10. Raka mendengus, kita kan cuma mau lihat sebentar. Namun saat ia melangkah satu langkah keluar pagar bambu, suara gamelan mendadak berhenti. Hening, bahkan suara serangga pun lenyap. Mereka semua merinding bersamaan. Raka perlahan mundur, kembali ke dalam halaman. Oke, itu creepy. Mereka buru-buru memadamkan api unggun dan masuk ke dalam villa. Malam semakin larut, angin bertiup kencang membuat jendela berderit. Satu persatu mereka masuk kamar. Dina berbagi kamar dengan Tami, sementara Raka dan Andi tidur di kamar sebelah. Sekitar pukul 12 malam, Dina terbangun. Ia merasa haus dan ingin minum. Saat melewati ruang tengah, ia mendengar suara langkah pelan di teras. Dengan hati-hati, ia mengintip lewat jendela. Di luar, berdiri sosok perempuan berambut panjang mengenakan kebaya merah, membelakangi jendela, menghadap ke arah hutan. Tangannya tergantung lemas di sisi tubuh. Rambutnya menutupi separuh wajah. Dina menahan napas. Sosok itu tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba, perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan senyum tipis terlukis di bibirnya. Dina tersentak, mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding. Saat ia kembali mengintip, sosok itu sudah menghilang. Napas Dina tersengal, ia berlari ke kamar dan langsung menyelimuti tubuhnya. Tami yang tidur di sebelahnya terbangun. Kenapa, Din? Dina hanya menggeleng dengan mata berkaca-kaca. Enggak apa-apa, tidur lagi aja. Namun sepanjang malam Dina tak bisa memejamkan mata. Di telinganya, suara gamelan seolah terdengar samar-samar, seperti pesta yang jauh di tengah hutan. Pagi hari datang dengan langit abu-abu. Kabut masih tebal, seolah menahan sinar matahari untuk masuk. Dina duduk di teras sambil memegang cangkir teh panas. Tangannya masih gemetar mengingat sosok yang ia lihat malam tadi. Aku serius, Tam, bisiknya pada Tami yang duduk di sampingnya. Aku lihat perempuan itu di teras malam-malam. Tami menatapnya lekat-lekat. Kamu mimpi kali, Din. Aku gak tidur sama sekali semalam, sahut Dina cepat. Aku yakin itu nyata. Sebelum Tami bisa menjawab, Raka keluar dari kamar sambil menguap. Siapa yang tadi malam jalan-jalan? Pagi-pagi aku lihat lantai di ruang tengah basah. Ada bekas tapak kaki dari arah pintu depan sampai dekat kursi. Mereka semua spontan menatap ke arah lantai ruang tengah. Dan benar saja, bekas kaki telanjang terlihat samar-samar, meninggalkan jejak air seperti habis terkena hujan. Siapa yang keluar semalam? Tanya Andi, nadanya terdengar tegang. Dina menggeleng cepat. Gak ada, semua di kamar. Mereka mencoba mengabaikan kejadian itu. Siangnya, mereka pergi ke hutan pinus dan air terjun. Meski suasananya indah, Dina terus merasa seperti ada yang mengawasi. Di beberapa foto yang mereka ambil, ia melihat bayangan samar seperti rambut panjang di pojok gambar. Malam kedua datang, udara jauh lebih dingin. Angin bertiup kencang membuat pintu dan jendela berderit. Mereka memutuskan tidur lebih awal. Sekitar tengah malam, ketukan terdengar di pintu depan. Raka terbangun dan berjalan ke ruang tengah. Ia mengintip dari celah jendela, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketukan terdengar lagi. Kali ini
lebih keras. "Siapa?" teriak Raka. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang melolong. Ia hampir membuka pintu, tapi tiba-tiba terdengar suara tawa lirih tepat di belakangnya. Raka berbalik, dan jantungnya seperti berhenti berdetak. Di kursi ruang tamu, duduk sosok perempuan berkebaya merah yang sama. Kepalanya sedikit miring, matanya menatap lurus ke arahnya, bibirnya menyeringai. Raka mundur perlahan. "Andi, Din, bangun, cepat!" Dina dan Tami bergegas keluar kamar, diikuti Andi. Tapi saat mereka melihat ke kursi itu, sosok tersebut sudah tidak ada. "Rak, kamu yakin?" tanya Andi. "Aku lihat jelas banget dia duduk di situ." Raka menunjuk kursi itu. Dina memeluk dirinya sendiri. Dia yang aku lihat tadi malam." Tiba-tiba lampu villa berkedip-kedip, lalu mati. Ruangan gelap gulita. Dan dari luar, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini, jauh lebih keras, seolah-olah ada pesta besar di hutan. Lampu villa mati total. Ruangan hanya diterangi cahaya redup dari ponsel Andi yang gemetar di genggamannya. Suara gamelan terdengar semakin keras, seperti berada tepat di luar villa. Denting bonang, suara gong dan sinden melengking membuat bulu kuduk mereka meremak. "Ini gila, ini gak mungkin cuman kebetulan." Raka berbisik, napasnya memburu. Tiba-tiba, pintu kamar tempat Dina dan Tami tidur tadi berderit dan terbuka perlahan. Udara dingin menyeruak masuk. Dari dalam lorong gelap, langkah kaki terdengar pelan. Sosok itu muncul. Seorang perempuan berkebaya merah berjalan perlahan, kepalanya sedikit tertunduk. Kain jariknya diseret di lantai, mengeluarkan suara gesekan yang menyeramkan. Matanya menatap lurus ke mereka, hitam pekat, tanpa bola mata. Dina mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Tami mulai menangis. "Ya Tuhan, ya Tuhan." Sosok itu berhenti tepat di ambang pintu ruang tengah. Lalu perlahan dia tersenyum. Senyum lebar, terlalu lebar, hingga seolah-olah pipinya akan robek. Gamelan terdengar semakin cepat, seperti irama tarian yang memuncak. Tiba-tiba Tami berteriak. Tubuhnya terhuyung, lalu terjatuh. Saat Andi mencoba menolongnya, Tami mendongak dengan mata terbejam, mulutnya bergerak. "Kalian tak seharusnya di sini." Suaranya berat, bukan suara Tami. Mereka semua mundur ketakutan. "Dia marah. Kalian membuatnya keluar." Tami tertawa kecil, tapi tawanya tidak wajar. Terdengar serak dan penuh kebencian. Raka nekat meraih Tami, mengguncang tubuhnya. "Sadarlah, Tam." Namun, Tami malah menatapnya tajam dan meludah ke lantai. "Kalian harus pergi sekarang." Seketika angin bertiup sangat kencang. Tirai jendela terangkat, jendela berderak seolah-olah akan pecah. Pintu depan terbuka sendiri, kabut tebal masuk memenuhi ruangan. Dari luar, samar-samar terlihat bayangan banyak orang menari di halaman. Bukan orang biasa. Tubuh mereka seperti transparan. Wajah mereka pucat tanpa mata. Sosok berkebaya merah melangkah maju. Jaraknya kini hanya beberapa langkah dari Raka. Nafas dingin terasa sampai ke kulit wajah. Dina menjerit dan spontan meraih kunci mobil di meja. "Kita harus keluar dari sini sekarang." Mereka berempat berlari melewati pintu depan. Tapi halaman villa sudah dipenuhi kabut. Suara gemelan dan tawa aneh mengelilingi mereka dari segala arah. Raka menggandeng Tami yang masih setengah sadar. "Cepat, mobil!" Mereka berlari sekuat tenaga, seolah kabut itu akan menelan mereka. Kabut menelan pandangan mereka.
membuat mobil sulit ditemukan. Dina menekan kunci mobil berkali-kali sampai suara bip terdengar samar. Mereka berlari ke arah suara itu. Begitu sampai, Andi langsung membuka pintu dan mereka semua masuk tergesa-gesa. Raka menyalakan mesin dengan tangan gemetar. Mobil sempat mogok 2 kali sebelum akhirnya menyala. Begitu roda berputar, gamelan mendadak berhenti. Hening. Kabut perlahan menipis. Namun sebelum mobil benar-benar meninggalkan halaman, Dina melihat sesuatu di kaca spion. Perempuan berkebaya merah berdiri di tengah jalan setapak menatap mereka. Senyumannya lenyap, kini wajahnya datar, sedih. Dan tepat ketika mobil berbelok, Dina melihat air mata mengalir di pipi sosok itu. Mereka melaju turun tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara mesin dan napas terengah. Pagi harinya, setelah memastikan Tami sadar sepenuhnya, mereka kembali ke villa untuk mengambil barang-barang yang tertinggal. Pemilik villa sudah menunggu di teras, seolah tahu apa yang terjadi. "Bapak sudah duga kalian akan keluar malam-malam," katanya pelan. "Pak, itu apa sebenarnya?" tanya Raka masih pucat. Bapak itu menarik napas panjang. Villa ini dulunya rumah seorang Belanda pada masa penjajahan. Ada pribumi yang dipaksa menjadi gundik di sini. Malam sebelum pernikahan paksa itu, dia bunuh diri di lorong kamar. Mereka semua terdiam. Dina merasakan bulu kuduknya berdiri lagi. "Setiap malam Jumat Kliwon," lanjut bapak itu, "kalian bisa mendengar gamelan. Itu tanda arwahnya gelisah. Dia tidak suka ada tamu yang keluar rumah setelah jam 10 malam. Katanya, dia ingin semua orang ikut tinggal bersamanya." Andi menelan ludah. "Jadi, kalau kita nggak keluar tadi?" Bapak itu menatap mereka dengan mata sayu. "Mungkin kalian tidak akan pulang pagi ini." Suasana hening. Hanya suara burung pagi yang terdengar dari kejauhan. Dina merasa campur aduk. Ada rasa takut, tapi juga iba. Sosok yang ia lihat semalam mungkin hanya arwah yang kesepian, terjebak di villa itu selamanya. Mereka mengambil barang-barang mereka dan buru-buru pergi. Begitu mobil keluar dari halaman, Dina menoleh sekali lagi. Di jendela kamar, sosok berkebaya merah itu berdiri diam menatap mereka. Kali ini, senyumannya lembut, seolah mengucapkan selamat jalan. Dina merinding, tapi juga merasa lega. Ia berbisik pelan, "Semoga kamu tenang di sana." Mobil melaju menuruni Kaliurang. Kabut mulai menghilang, sinar matahari perlahan menembus pepohonan. Namun di hati mereka, bayangan malam itu akan terus membekas, mungkin selamanya.